yang ke-9. Jadi sekali lagi, Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, memang kita tahu bersama bahwa kondisi sulit, kondisi yang sukar sementara kita jalani pada hari-hari ini. Sebab segala sesuatu terbatas. Mau bergerak pun terbatas. Mau keluar rumah itu sangat terbatas. Sebab saudara, keadaan dan situasi yang sedang terjadi pada hari-hari ini di seluruh dunia adalah sesuatu keadaan yang tidak menentu, saudara. Kenapa saya katakan tidak menentu? Karena tidak seorang pun yang mampu memprediksi kapan ini virus corona akan berakhir. Sebab pada waktu lalu 14 hari, ternyata selesai 14 hari, belum juga selesai. Masih ada waktu lagi untuk kita tinggal di rumah. Stay at home. Jadi tetap tinggal di rumah. Ini yang saya katakan tidak menentu, saudara. Mungkin juga setelah juga tambah lagi 14 hari, mungkin akan ditambahkan lagi, saudara. Ini yang saya katakan, situasi keadaan dunia hari-hari ini adalah sesuatu yang tidak menentu. Sampai-sampai saudara, saya juga baca kembali tadi pagi bagaimana Perdana Menteri Italia, dia menyerah dengan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Karena begitu banyak korban virus corona yang terjadi di Italia sekarang ini, sampai Perdana Menteri dia harus menangis, saudara. Sampai juga para medis di sana, mereka mengangkat tangan, entah kepada siapa pertolongan itu akan datang. Dari mana pertolongan itu akan datang? Sebab hari-hari ini belum didapati oleh manusia bagaimana mencegah virus corona ini dia menyebar di mana-mana. Belum ada yang dapat menemukannya. Walaupun ada yang berkata, wow, Cina sodapa tuh obat antivirus corona. Tetapi seorang ahli virus dia berkata, tidak ada obat untuk virus. Karena virus itu ternyata sudah sebelum Yesus lahir so ada koten. Virus corona itu so ada sebelum Yesus lahir. Ini menurut penjelasan dari seorang ahli virus yang saya dengar kemarin. Ternyata virus itu sudah lama ada. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau lari kemana, saudara, hari-hari ini? Kepada siapa kita minta tolong? Kepada siapa kita akan lari untuk menggapai hal-hal untuk dapat melindungi kita dari serangan virus corona? Selain saya ingin berkata, hanya dekat Allah saja kita akan dapat ketenangan. Hanya dekat Allah saja kita akan dapat perlindungan, saudara.
Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dia berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena memang pada satu kali nanti Tuhan tidak akan berkenan untuk ditemui lagi, saudara. Zaman sekarang ini kita harus berjaga-jaga, saudara. Kita harus berjaga-jaga sebagai anak-anak Tuhan, jemaat GPDI Elohim. Masihkah engkau berjaga-jaga sampai hari ini? Masihkah engkau tetap jaga komitmenmu di hadapan Tuhan untuk iring Tuhan sampai titik nafas penghabisan? Masihkah komitmen ini ada, saudara? Sebab akan terjadi pada satu ketika, maka firman Allah berkata, yang seorang akan dibawa, yang seorang tertinggal. Sebab ada dua orang yang sementara bekerja di ladang, kata firman Tuhan. Maka yang seorang akan dibawa dan yang satu tertinggal. Zaman sekarang berjagalah, di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Bagi orang yang berjaga-jaga, maka dia akan mendapat bagian. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Artinya yang seorang yang dibawa ini bagi mereka yang tetap komitmen dengan Tuhan, yang bagi mereka yang tetap setia sampai pada kesudahan akhir zaman. Sebab jemaat GPDI Elohim, dalam perenungan saya tadi pagi subuh, ketika saya membacakan kebenaran-kebenaran ini, wow, ternyata ketika mungkin ada suami istri, dia ada di atas tempat tidur mereka. Dan ketika suami mau cari istrinya, wow, tidak ada lagi istrinya. Kenapa? Istrinya sudah disingkirkan. Mungkin juga sebaliknya, akan ada istri yang mencari, mana suami, mana suamiku, mana suamiku. Wow, suaminya sudah dibawa, disingkirkan pada padang penyingkiran. Sebab sebelum datangnya masa kesukaran yang besar. Jadi kesukaran yang saat ini kita alami belum datang pada kesukaran yang besar. Tetapi Alkitab berkata, ketika kesukaran yang besar itu datang, maka seorang akan disingkirkan dan yang lain akan ditinggalkan. Saya berdoa, jemaat GPDI Elohim Paniki Atas, saudara adalah orang-orang yang disingkirkan. Ketika kesukaran yang besar itu datang, ketika masa antikris itu datang, ketika segala sesuatu penganiayaan besar itu datang, ketika angka 666 itu berkuasa. Sebab pada zaman itu, pada kesukaran yang besar, barang siapa tidak memiliki tanda 66, ia tidak akan diizinkan untuk berbelanja. Pada satu ketika, saudara, pada minggu ini, minggu yang lalu, pada hari Selasa mungkin ya, saya dan istri ke sebuah bank. Ternyata, saudara, sebelum masuk bank, maka petugas di bank itu, security-nya, todong istri saya. Ternyata todongnya bukan di dada. Biasanya kan kalau penjahat todongnya di dada atau di mana. Tetapi ini, saudara, ditodong di jidatnya. Nah, menurut security ini dia berkata, mau ukur Ibu P suhu badan. Tetapi ini yang harus kita waspadai. Besok-besok bukan lagi suhu badan yang diukur, ditodong di kepala. Mereka harus tanamkan chip 666 di dahi atau di tangan. Ini sementara terjadi, saudara.
Itu sebabnya jemaat GPDI Elohim Paniki Atas berjaga-jagalah, berjaga-jagalah supaya ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, engkau didapatinya memiliki iman, engkau didapatinya tetap setia kepadanya. Sebab orang yang bertahan sampai kepada kesudahan selamat. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahan. Mari kita baca saudara Matius 24 ayat 40, 41, 42. Firman ini berkata begini. Pada waktu itu atau pada waktu menjelang Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan di bawah dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilingan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Berjaga-jagalah hai jemaat Tuhan. Tetap jaga kesetiaanmu, tetap jaga komitmenmu di hadapan Tuhan untuk iringi Yesus sampai langkah yang terakhir. Supaya saudara ketika masa penyingkiran itu terjadi, mungkin ada suami istri ada di ruang tamu, sama-sama kita disingkirkan. Mungkin ada 5 orang di ruang tamu, ada ayah, ada ibu, ada ketiga anak-anak mereka. Ketika masa penyingkiran itu akan tiba, wow, 5 tersingkir. Jangan sampai ada yang didapati, aduh papa dan mama sota singkir, tuh anak dari mana? Itu sebabnya kata firman Tuhan, berjaga-jagalah saudara. Sebab apa yang dapat diandalkan oleh manusia menghadapi situasi sulit sekarang ini, saudara? Apa yang dapat diandalkan oleh manusia? Ternyata tidak ada, saudara. Sebab di seluruh dunia hari-hari ini, semua orang mencari Tuhan. Semua orang berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Hai jemaat GPDI Elohim Paniki Atas, terus cari Tuhan, terus setia, terus taat, terus dengar-dengaran. Maka ketika satu kali waktu nanti, ketika pengangkatan gereja itu akan terjadi, saya dan saudara adalah orang-orang yang diangkat oleh Tuhan untuk ketemu dengan Dia di angkasa yang permai. Kita akan berjumpa dengan Dia satu kali nanti, saudara. Sebab dunia ini bukan Firdaus, dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebab saya ingin berkata juga kepada masyarakat yang ada di Paniki Atas, peristiwa virus corona yang sementara terjadi hari-hari ini adalah suara Tuhan bagi kita semua. Hai masyarakat yang ada di Paniki Atas, jangan bermasa bodoh hari-hari ini. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan dapatkan kehidupan yang kekal. Sebab ada lagu berkata, cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia gampang binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Dia, saudara. Di dalam Yesus penuh dengan kasih. Di dalam Yesus penuh dengan cinta. Dia pasti peliharakan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan umat-umatnya, orang-orang yang berseru kepadanya, orang-orang yang berharap kepadanya. Itu sebabnya, saudara, saya ingin berkata pada pagi hari ini,
Ketika kita melihat situasi kondisi hari-hari ini, begitu banyak virus corona yang mewabah hari-hari ini. Bahkan tadi pagi pun saya melihat di medsos jumlah positif corona di Sulawesi Utara sudah menjadi 20 orang yang positif. Mau lari di mana, saudara? Selain kita berlindung di dalam sabdanya Tuhan, berlindung di sabdanya Tuhan. Jangan anggap enteng suara Tuhan hari-hari ini. Jangan menganggap enteng suara Tuhan bagi kita gereja Tuhan pada hari-hari ini. Cari Tuhan, saudara, cari Tuhan, cari Tuhan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena memang satu kali nanti Tuhan tidak berkenan lagi untuk ditemui. Sebab satu kali waktu nanti akan ada orang yang datang kepada Tuhan. Tuhan, bukan dengan kami telah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan, bukankah kami telah berbuat mujizat? Tetapi Tuhan menolak mereka. Tuhan berkata, "Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudara, artinya satu kali waktu nanti Tuhan tidak berkenan untuk ditemui lagi. Nah, sekarang kapan waktunya untuk Tuhan ditemui? Sekarang. Cari Tuhan, cari Tuhan, carilah Dia selama Ia berkenan untuk ditemui, saudara. Haleluya, haleluya. Carilah Tuhan. Jangan hanya menjadi Kristen saja. Jangan hanya sekedar terdaftar di gereja kita masing-masing. Tetapi pastikan namamu adalah nama yang sudah terdaftar di buku kehidupan. Apakah namamu sudah terdaftar di buku kehidupan? Sebab ternyata Allah punya buku kehidupan. Dan Allah mencatat setiap nama-nama dari setiap orang-orang yang terdaftar di buku kehidupan itu, saudara. Pastikan namamu adalah nama yang sudah terdaftar di buku kehidupan Allah. Jadi mungkin saya ingin ajak saudara introspeksi diri. Masyarakat, jemaat GPDI Elohim, bahkan pun sejauh mana live stream ini dapat ditangkap, pastikan bahwa namamu terdaftar di buku kehidupan Allah. Sebab bagi mereka yang terdaftar namanya di buku kehidupan Allah, mereka akan mewarisi satu kerajaan yang kekal, yang Tuhan sudah siapkan bagi nama-nama mereka yang sudah terdaftar di situ. Haleluya. Mungkin juga saya ingin pastikan Ancepe nama ada di sana toh. Oh, amin. Bro Rev, nama ada di sana toh. Oh, haleluya. Ada kan tuh lagu bilang begini, namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Pastikan saudara, nama saudara ada di buku kehidupan. Jadi jangan hanya sampai sekedar terdaftar di buku gereja, terdaftar di buku induk gereja GPDI Elohim. Tetapi satu hal ini yang harus saudara pastikan, untuk supaya saudara memiliki kehidupan yang kekal, pastikan namamu tercatat oleh Allah di buku kehidupannya. Haleluya, haleluya. Jangan kita hanya terjebak saudara, menjadi orang-orang yang terjebak dalam rutinitas setiap minggu. Saya harus beribadah, saya harus ada dalam doa. Tetapi saudara harus pastikan, Bapak Ibu, anak-anak yang ada di rumah, pastikan namamu ada di sorga. Pastikan. Itu sebabnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, carilah Tuhan.
selama ia berkenan untuk ditemui. Karena memang Alkitab sudah berkata. Mungkin kita masih lengah pada hari-hari ini, sebab sebenarnya kita sudah masuk dalam nubuatan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ketika kita melihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi, sebab peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari-hari ini, saudara, sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Tahun lalu mungkin saudara sudah lupa, gempa bumi yang sangat dahsyat itu terjadi di Sulawesi Tengah, yang mereka sebut gempa bumi likuifaksi. Wow, saya tanya-tanya apa dia pemaksud likuifaksi. Aduh, ternyata tuh tanah itu dia bagoyang-bagoyang, kong dia selipa, dia bawa di bawah tuh orang-orang. Dulunya di atas, sekarang di bawah tanah. Rumah-rumah yang dulunya di atas tanah, sekarang di bawah tanah. Ini sangat dahsyat itu terjadi. Nah, pada hari ini bukan hanya secara lokal itu terjadi, seluruh dunia ditimpa oleh virus corona. Dunia dalam keadaan takut. Dan ini yang disebut oleh Timotius, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang masa yang sukar, saudara. Kita mau lari kemana? Kita mau datang kepada siapa? Tetapi kecuali kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Sebab pada ayat yang ke-7, saudara, dalam pembacaan kita, pada ayat yang ke-7, dia berkata begini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, saudara. Artinya kalau kita sadar kita adalah orang-orang berdosa, kalau kita menyadari bahwa kehidupan saya dan saudara masih banyak kekurangan sana sini, Tuhan Maha Pengampun, saudara. Dia Maha Pengasih. Dengar baik, Tuhan tidak pernah hitung berapa banyak kali kita jalan di dalam dosa, tetapi yang Tuhan inginkan hati yang bertobat, saudara. Hati yang bertobat di hadapan Allah. Hati Bapa, saudara, itu tergambar dari cerita anak yang hilang. Si anak yang bungsu ini pergi meminta seluruh hartanya, meminta seluruh warisannya, dan dia pergi berfoya-foya di satu tempat. Dan ketika keadaan sudah tidak ada lagi harta dalam kehidupannya, maka dia akan kembali. Tetapi saudara, sebelum dia kembali, bagaimana hati seorang bapa menanti anaknya pulang. Dia menunggu anaknya pulang. Mungkin di perempatan jalan dia lihat, mana anakku pulang. Dia belum pulang. Dia belum pulang sekian waktu, sekian hari. Tetapi satu ketika dalam keadaan yang sekarat, si anak bungsu ini pulang. Ketika anak bungsu ini pulang, maka hati seorang bapa di dalam cerita tersebut, maka seorang bapa ini dia memakaikan jubah yang baru bagi anaknya. Dia memakaikan cincin di jari tangan dari anaknya. Maka dia pakaikan sepatu dan dia buatkan pesta syukur bagi anaknya. Sebenarnya ini adalah gambaran hati Bapa yang menginginkan supaya setiap orang-orang berbalik kepadanya, supaya juga melalui peristiwa corona setiap orang-orang cari dia siapapun engkau, mungkin dosamu sudah begitu banyak, saudara. Tuhan tidak pernah memperhitungkan dosamu, asalkan engkau datang di hadapannya dengan hati yang sungguh, hati yang mengakui segala sesuatu, hati yang bertobat. Hati Bapa yang baik akan mengasihi dan mengampunimu. Dia adalah Bapa yang baik. Itu sebabnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari cari Tuhan hari-hari ini. Jangan lengah,
Jangan lengah pada hari-hari ini. Mari kita semakin sungguh-sungguh cari Tuhan. Cari Tuhan hari-hari ini. Maka Alkitab berkata, ketika engkau cari Tuhan, ketika engkau berseru kepadanya, maka ayat 8 berkata begini, rancanganku bukanlah rancanganmu. Artinya kita akan melihat rancangan-rancangan yang indah yang akan dirancangkan oleh Bapa bagi setiap orang yang senantiasa mencari Dia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, baik yang ada di pastori maupun juga yang ada di rumah Jemaat GBDI Elohim. Demikian juga seluruh kekasih-kekasih yang sementara menyaksikan juga live streaming kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita.